Saudara terkasih, mari kita bangkit berdiri. Siap untuk memuji Tuhan? Yang siap mari berikan kemuliaan baginya. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Wah, aku lihat belum semua nih. Sekali lagi, dahsyat, dahsyat, dahsyat. Haleluya. Hari ini kita mau sama-sama bersuka cita dalam Tuhan, amin. Sebab Dia Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Mari jemaat sama-sama kita nyanyikan. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya janjimu nyata, janjimu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Semuanya lambaikan tangannya. Haleluya. Sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Kita mau sama-sama bersuka cita hari ini. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Sama-sama imani. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janjimu Bapa, janjimu nyata dalamku, ku berserah kepada. Siap-siap lambaikan tanganmu. Haleluya. Sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja. Haleluya. Sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Haleluya. Kau Allah yang dahsyat, Raja yang mulia, dan kami mau imani itu dalam hati kami. Amin. Janjimu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Haleluya. Sebab namanya besar, sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Sama-sama imani. Haleluya. Sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Rajamu. Haleluya. Sebab namamu besar, dahsyat
dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja. Sekali lagi katakan, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau. Haleluya, dia dahsyat, amin. Haleluya. Bapak Ibu, waktu saya dengar lagu ini di Spotify pada pertama kali di hari itu, saya merasa lagu ini sangat powerful dan relate banget sama kehidupan saya. Karena ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, amin. Saya mau ajak mari kita sama-sama imani satu kali lagi lagu ini. Dan saya mau dengar suara jemaat lebih kencang daripada suara saya. Bisa gak kira-kira? Bisa. Coba ya, kita nyanyi lagi lagu ini dari refnya. Sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidup. Yes. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Haleluya. Sebab namamu besar, sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja. Sekali lagi. Haleluya. Sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Coba kita gerak-gerak dikit ya, pas ref. Semuanya ikutin gerakan saya, gampang kok gini-gini doang. 1, 2, 3. Haleluya. Sebab namamu besar, gini. Dahsyat-dahsyat dalam hidupku lagi. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak. Udah bisa ya? Kita ulang lagi. Haleluya. Sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Haleluya. Sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Hari ini kita mau lanjut bersorak-sorai kepada Tuhan, amin. Yang bersemangat serukan haleluya, haleluya, haleluya. Woo.
Sama-sama nyanyikan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkitan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Dia satu-satunya, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkitan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Oh, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Dia Allah yang dahsyat, amin. Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, layak dipuji dan layak disembah. Kami mau terus Bapa menyenangkan hatimu. Yes Lord. Pam 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 pam. Param pam 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 pam. Oh, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Oh, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Keren banget jemaat hari ini, semangatnya menyala-nyala ya. Baik, kita akan memberikan persembahan
Silakan Bapak Ibu mempersiapkan kantong persembahannya, dan bagi yang belum punya bisa mengangkat tangan dan Asher akan membantu. Pembayaran non tunai bisa ditransfer ke rekening GBI WTC Kota Wisata, dan tunai bisa dimasukkan di kotak sebelah kiri saya setelah ibadah selesai. Baik, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan mari sama-sama kita deklarasikan persembahan. 3, 2, 1. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga, menerima hadiah, kejutan dan penghargaan, diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya mau menginformasikan setelah ibadah raya akan dibagikan kertas saran untuk saran Bapak Ibu berikan bagi gereja kami, dan silakan dimasukkan di kotak saran di bawah. Asher nanti akan membagikan kertasnya. Dan saya juga menyambut apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di gereja ini, boleh mengangkat tangannya. Ada yang di tengah. Kami ucapkan selamat datang dan kami sambut dengan penuh sukacita. We care of you. Bapak Ibu mohon kesediaannya, nanti setelah ibadah ada tim yang akan ngobrol-ngobrol sebentar. Baik Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas kebaikan yang selalu Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu yang nyata bagi hidup kami. Terima kasih Bapa karena Engkau telah memilih kami sebelum kami ada. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang senantiasa melimpah bagi kami. Penyertaan dan pengorbanan-Mu yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Bapa. Tiada hentinya kami mengucap syukur atas kuasa-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Jam merimbu yang menenunku serupa gambaran-Mu. Sebelum ku mengenal-Mu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas
biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Thank you Lord Jesus, Jesus. We worship you Father God. Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaran-Mu. Sebelum ku mengenal-Mu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Yes Lord, oh, tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Raja. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri dan sama-sama kita sembah Dia. Ora pakaya rashe. Terima kasih Tuhan.
Yesus Tuhan Kau Rajaku, tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu. Yesus Tuhan Kau Rajaku, tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu. Yesus Tuhan Kau Rajaku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu. Yesus Tuhan Kau Rajaku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu. Yesus Tuhan Kau Rajaku. Ya Rabbakaya Rasyekaya Re, Rabbakaya Rasyekaya Rabbakaya Re. Mari jemaat sama-sama sembah Dia. Syakaya Rabbakaya Rasyekaya Rabbakaya Re. Oh Rabbakaya Rasye, oh Raya Rabbakaya Rasye, Rabbakaya Rasyekaya Rabbakaya Rasyekaya Rabbakaya Re. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh Rabbakaya Rasyekaya Rabbakaya Rasye, oh Rabbakaya Rasyekaya Rabbakaya. Ya Rabbakaya Rasyekaya Rabbakaya. Ya Rabbakaya Rasyekaya Rabbakaya. Oh Rabbakaya Rasyekaya Rabbakaya. Ya Rabbakaya Rasyekaya Rabbakaya. Oh Rabbakaya Rasyekaya Rabbakaya Rasye. Rabbakaya Rasyekaya Rabbakaya. Oh Rabbakaya Rasyekaya Rabbakaya. Ya Rabbakaya Rasyekaya Rasye. Oh Kaya Rabbakaya Rasyekaya Rabbakaya. Ya Rabbakaya Rasyekaya Rabbakaya Rasye. Oh Rabbakaya Rasyekaya Rasye. Oh Rabbakaya. Ya Rabbakaya Rasyekaya Rabbakaya. Rabbakaya Rasyekaya Rabbakaya. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Ya Rabbakaya Rasye. Oh Rabbakaya Rasyekaya Rabbakaya. Ya Rabbakaya Rasyekaya Rasyekaya. Rabbakaya Rasyekaya. Jesus, Jesus. Engkau yang menjamah setiap kami Tuhan. Kami rindu akan jamahan-Mu Bapa. Rabbakaya Rasyekaya Rasye. Ya Rabbakaya Rasyekaya Rabbakaya. Ya Rabbakaya Rasyekaya Re. Jesus, Jesus.
love to worship you. I worship you. I worship you. Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship. I worship you. Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you. Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Sekali lagi, I worship you. I worship you. Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Bapak, terima kasih untuk pagi ini. Kami mengucap syukur untuk kehadiran-Mu di tengah kami. Bukan karena kami rasa, tapi kami, Tuhan, bukan hanya kami rasa, tapi kami tahu. Karena Engkau berjanji, saat kami berkumpul 2-3 orang di dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan, karena janji-Mu adalah ya dan amin. Terima kasih Bapak, Hamba menyerahkan ibadah ini sampai akhir di bawah pimpinan Tuhan Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau bekerja dengan luar biasa. Engkau Roh penolong, Engkau Roh pengajar. Engkau akan mengajar kami satu persatu Tuhan, pribadi demi pribadi. Karena hanya Engkau yang mengenal setiap dari kami. Terima kasih di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk semua. Shalom. Kiri, depan, belakang. Siapa yang 2 minggu yang lalu hadir di tempat ini? Semua ya? Jadi sudah kenal sama anak saya. Amin. Pastor Ishak, ini mamanya. Oh, kata. Saya mengucap syukur untuk ada di tempat ini. Terima kasih untuk kesetiaan saudara melayani di tempat ini, kesetiaan saudara untuk berjemaat di tempat ini. Amin. Siapa yang 2 minggu lalu juga ke depan untuk didoakan? Banyak ya? Kok enggak banyak? Saya lihat di fotonya banyak sekali. Banyak, yang banyaknya yang mana? Oh, anak muda. Oh, yang mana anak mudanya? Loh, kok gak ada yang angkat tangan? Terus habis didoakan sudah 2 minggu ini, apa yang terjadi? Maksudnya apa perubahannya? Wah, saya mamanya nunggu, Ishak kemana gak makan-makan siang? Kita nungguin Ishak lama kemana? Oh, kata Pak Abram, saya tinggal anak ibu. Karena anak ibu doain satu-satu lama. Jadi saya pikir, wah saya jadi penasaran ini mau tanya hari ini. Kalau 2 minggu yang lalu saudara sudah maju ke depan, sudah didoakan. Terus ada terobosan apa? Nah, harus ada terobosan. Jadi kalau kita maju ke depan kita mesti tahu Tuhan, berarti ini hari ini ada satu awal titik perubahan transisi dalam hidupku. Ya, jadi nanti kalau saya datang lagi saya tanya lagi. Tahun lalu saudara maju, terus sekarang apa?
Amin. Nama saya Tineke, Pastora Tineke, saya mamanya Ishak. Bersama saya saudara sudah kenal Oma, ibu mertua saya yang luar biasa. Ibu Kesia senang ke bawah, adik iparku, dan tim 2 dari Belanda. Yang lainnya masih ada di Bandung dan dan bersama suami saya sudah kembali ke Belanda. Kami sendiri hari Kamis akan berangkat pulang. Jadi ini pelayanan kami yang terakhir rasanya di sini dan kami mengucap syukur untuk ada di sini. Amin. Luar biasa, anak saya itu memang seperti itu dari kecil. Burung mati aja dia sedihnya kayak apa, apalagi jiwa-jiwa. Waktu Ishak masih kecil, dia sekolah naik sepeda sama kakaknya. Jadi saya tunggu di rumah di mana Ishak. Jadi begitu memang kehidupan saya jadi mamanya Ishak dari dulu cuma nungguin dia di rumah makan kapan datangnya. Dari kecil. Taunya terus saya pergi sama suami saya loh. Saya dari mobil lihat itu kayaknya Ishak ya, kok di pinggir jalanan kereta ngapain gitu kan. Ngapain dia duduk di pinggir jalan kereta. Saya bilang Ishak dari mobil, Tur kenapa kamu gak makan pulang? Mama ini ada burung mati. Loh ya biar aja mati kan saya pikir. Masa dia nangis gak tahu gimana. Itu hidupnya Ishak. Satu hari dia pulang sekolah, dia terlambat naik sepeda. Sudah ngos-ngosan, mama maaf ya maaf saya pulang telat. Karena tadi ada anak yang lupa dijemput sama mamanya. Jadi saya gonceng dia mam, saya anterin dia pulang jadi saya telat. Ishak itu sudah punya hati gembala dari kecil. Saya kemarin sempat nonton video yang zamannya dia masih 4 tahun, saya nggak tahu 4 tahun apa 5 tahun. Luar biasa, saya bilang sama jemaat ada yang kirim saya kemarin, wah luar biasa. Ishak itu di videonya itu saya juga udah lupa, saya ngucap syukur dikirim itu. Ishak 4 tahun bersama saya di atas podium, saya tanya dia, Ishak kamu cinta Tuhan Yesus? Iya, Ishak 4 tahun dia jawab. Terus berapa besar cinta kamu sama Tuhan Yesus? Lebih dari kasihku untukmu kata dia di atas podium. Jadi itulah Ishak sangat mencintai memang Tuhan Yesus dan dia terpilih untuk jadi hambanya Tuhan. Amin. Hampir tidak masuk di akal untuk usianya yang sangat muda, tinggal di Eropa dengan segala macam yang bisa terjadi di Eropa, kebebasan segala sesuatu, tapi Ishak memilih untuk hidup bagi Tuhan Yesus. Amin. 4 tahun yang lalu, terima kasih Tuhan. 4 tahun yang lalu suami saya dan saya bergumul. Suami saya punya hati untuk menyerahkan kependetaan kepada Ishak. Tapi kami sebagai orang tua berpikir tapi Ishak masih muda sekali ya. 22 tahun. Bagaimana caranya? Tapi Tuhan taruh itu kuat di dalam hati suami saya dan kami berdoa. Jadi saya bilang sama suami tandanya apa yang dia jawab, iya atau tidak. Tapi waktu suami saya tanya, Ishak, Papa kuat dapat hati dari Tuhan bahwa kependetaan Papa akan pindahkan kepada kamu, serahkan kepada kamu. Dia jawab sepenuh hati, Papa kalau itu Papa terima dari Tuhan, saya siap. Umur 22 tahun. Dan Ishak sekarang adalah gembala di gereja di Belanda. Papanya cuma senior, papanya cuma penasehat. Tapi Ishak yang memegang, sebenarnya gembala sekarang adalah Ishak. Itulah luar biasa, jadi tidak ada yang mustahil. Jangan pernah bilang, nanti aja ikut Tuhan kalau sudah tua. Ya kalau sampai tua. Kalau enggak kapan ikut Tuhannya. Amin. So hari ini kita mau belajar, kita mau belajar dari 3 jenis orang. Kita mau buka Kisah Rasul 3. Kisah Rasul 3. Dan hari ini kita mau melihat bagaimana Tuhan punya rancangan yang dahsyat dalam hidup saudara dan hidupku. Kita mulai dari ayat 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat
Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, thank you ibu. Bukan, dia mau ikut khotbah. Kita ulang ayat 4. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, dan berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi kepadanya. Oke, saya mau tanya nih sama saudara, ada berapa jenis orang di sana? Tadi ikut baca ya. Ada berapa jenis orang yang saudara lihat di situ? 3. Ada yang lain? Si ibu datang jauh-jauh malah suruh kita kerja lagi. Ada berapa jenis orang? 3 ya. 3 bisa juga 4. Yang pertama yang mana? Orang yang lumpuh. Yang kedua? Jangan takut sama saya, nggak gigit. Yang kedua Petrus dan Yohanes. Oke. Yang ketiga orang yang mengusung. Oke. Bisa juga 4 orang-orang yang pergi ke bait Allah itu. Kan pasti bait Allah ada yang datang toh. Gitu. Saya juga belum, maksudnya yang nggak tahu apakah yang mengusung itu yang ke bait Allah atau sengaja cuma mengusung. Atau ya, jadi bisa 3 atau bisa 4. Kita mau bahas semuanya hari ini untuk mengajak saudara dan saya ada yang di mana. Oke, kita mulai dari yang mana? Yang enak yang mana? Saudara boleh pilih. Yang lumpuh. Kenapa pilih yang lumpuh? Karena dia sakit. Oke, kita mulai dari yang lumpuh. Sekarang kita berusaha meletakkan diri kita di kehidupannya yang lumpuh ya. Kan saudara yang pilih orang-orang. Kita mulai mengupas orang yang lumpuh itu, situasi dan poin-poin yang saudara bisa belajar dari sini, dari orang yang si lumpuh. Saudara bayangin dulu, orang ini dikatakan Alkitab lumpuh dari lahir ya. Jadi dia nggak punya pemikiran bagaimana sih kehidupan orang yang berjalan. Dia ada di dalam satu kehidupan, ya udah pasrah, saya lumpuh dari lahir. Jadi ya seperti ini gitu. Dari cerita ini saya bisa melihat bahwa dia sudah ada di dalam zona yang pasrah gitu. Enggak ada lagi, maksudnya kemauan sudah aja pasrah, ya udah sudah lumpuh, pasti saya tidak berjalan dari lahir sampai sudah dewasa kayaknya toh. Enggak mungkin itu anak-anak, pasti sampai dewasa. Nah, kehidupan kita kacain gitu loh. Makanya saya tanya, siapa yang 2 minggu yang lalu maju ke depan? Karena harusnya setelah didoakan ada yang saudara jalani sehingga terobosan itu terjadi dalam hidup saudara. Bapak ini sudah lumpuh dari lahir. Dia diusung di depan bait Allah atau di pinggir, pokoknya dekat bait Allah. Ditaruh di sana untuk meminta sedekah. Sedekah dikatakan di situ sedekah. Bapak ini yang lumpuh, dia terbiasa di dalam zona itu, dia tidak memikirkan lagi bahwa ada sebenarnya kehidupan yang lebih baik. Dia hidup di sana, dia tenggelam di sana, dia
rasanya memang aneh untuk dikatakan, tapi kayaknya dia menikmati justru karena dia digotong-gotong orang. Digendong-gendong orang, ditaruh, nanti dijemput lagi. Udah ya, inilah kamu saya taruh di sini sampai nanti siangnya kita makan nasi goreng, pulang. Udah ya, besoknya ditaruh lagi, nanti pulang kita makan bami ayam. Nanti pulang makan martabak setiap hari. Bapak ini hidup di dalam zona kenyamanan karena ada yang nganter, ada yang jemput. Dia ada di dalam zona itu sampai hari itu. Dia tidak berpikir, saya mau keluar aja dari sini. Gitu kan orang-orang lebih enak jalan. Bapak ini justru aneh memang, tapi menikmati justru kekurangan itu. Bapak ini menikmati zona kenyamanan itu. Dia puas dengan hanya sesuatu yang kecil. Alkitab berkata bahwa dia mengharapkan sedekah. Sedekah itu paling berapa ya? Nggak ada tuh orang kasih sedekah di pinggir jalan 2 juta. Kayaknya sih nggak ada, kalau ada mujizat sekali. Tapi saya rasa tidak ada. Bapak ini sudah puas dengan sedekah yang orang kasih. Dia tidak lagi memikirkan bahwa ada hidup yang lebih luar biasa dari yang dia hidupi sampai hari itu. Dia terus di situ sampai hari Yohanes dan Petrus datang. Nah, terus kita mau melihat ke kehidupan kita gimana. Coba saudara lihat bagaimana kehidupan saudara dari awal saudara mengikut Tuhan sampai hari ini. Apa tanpa sadar ada satu zona kenyamanan yang saudara sedang hidupi saat ini. Karena terlalu enak. Padahal zona ini justru sebenarnya zona yang tidak baik. Untuk Bapak ini sebenarnya tidak baik, tapi dia menikmati. Dan dia tidak memikirkan bahwa ada yang lebih baik dari ini. Banyak dari kita yang justru menikmati zona nyaman yang sebenarnya Tuhan mau kasih yang lebih dahsyat dari yang sekarang. Tapi kita tidak memikirkan itu karena kita terbuai-buai dengan apa yang kita alami saat ini. Saudaraku, ada di mana saudara saat ini? Ada di mana saudara hari ini? Apakah sudah saudara bersama Roh Kudus sudah mengalami terobosan-terobosan yang besar? Dari awal saudara menerima Tuhan Yesus sampai sekarang. Saya belum memperkenalkan diri, saya bukan lahir dari Kristen. Saya dulu Islam. Tuhan panggil saya, Tuhan temuin saya tahun 94. Tuhan bawa saya begitu dahsyat. Saya tidak sekolah Alkitab, saudara, saya tidak mengerti. Saya cuma tahu dulu itu baca Quran, ke masjid. Hidup saya cuma 3, rumah, masjid, sekolah. Jadi saya tidak tahu kalau saudara itu sangat beruntung sekali. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan memang menetapkan saya untuk jadi pendeta, untuk jadi hamba-Mu, kenapa kok sulit-sulit ya saya mesti lahir di keluarga Islam? Tuhan bilang, engkau tidak mengerti akan jalan-jalanku. Saya bilang, saya iri sama anak-anak saya. Mereka dari kecil mereka sudah melayani Tuhan luar biasa lah. Kenapa saya ini sudah hampir tua baru kenal Tuhan. Tuhan bilang, jalanmu bukan jalanku. Justru di masa-masa saya ada di keluarga Islam, Tuhan mendidik ketaatan saya total. Saya tidak pernah mengenal kata tidak. Karena apa yang dikatakan orang tua dan apa yang dikatakan Quran itulah hukum. Tidak ada kata tidak. Tuhan bilang, aku sudah membentuk engkau saat engkau ada di dalam keluarga itu. Jadi gitu saudara, saya Tuhan ngomong apa, saya baca Alkitab, saya gak pernah rasa susah. Saya gak pernah berdiskusi dengan firman karena itu sudah tertanam dalam saya. Ya. Ada yang khotbah apa? Ya. Gak ada. Oh kan susah, kan ini, kan gini, ya wajah. Oh enggak, saya enggak saudara. Ya, itu sudah terpatri di dalam saya. Dan Tuhan bawa saya dengan luar biasa. Saya tidak, sekali lagi saya tidak pernah sekolah Alkitab, tapi sejak Tuhan panggil saya dibaptis, diberkati kembali. Tuhan taruh hati di dalam hati suamiku, kita mendirikan gereja, bukan gereja Indonesia. Di Belanda itu bukan gereja Indonesia tapi gereja internasional.
kami berkhotbah dalam bahasa Belanda, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Jadi setiap kali saya buka Alkitab, saya sepertinya Tuhan Yesus itu yang lagi cerita sama saya. Saya bisa mengerti karena Roh Kudus yang menuntun kita. Tapi saudara dan saya harus melihat sesuatu perubahan, karena tidak mungkin orang yang percaya Tuhan Yesus dan ikut dan melayani Dia tidak punya perubahan hidup. Tidak mungkin, saudara. Dan kalau itu terjadi di dalam hidup saya dan saudara, seharusnya kita itu punya tanda tanya besar. Kenapa hidupku kok gini-gini terus? Kenapa hidupku kok sama-sama aja? Mungkin saudara dan saya sedang ada di dalam zona seperti si orang lumpuh itu. Dia tidak melihat bahwa keadaannya itu harus berubah. Dia tidak melihat bahwa keadaannya itu sebenarnya bukan yang Tuhan inginkan. Ada yang lebih baik dari itu. Dia hanya menikmati orang-orang gotong dia, ditaruh, nanti habis itu dijemput lagi. Dia puas dengan yang kecil yang orang-orang kasih. Tapi dia tidak mengerti bahwa ada kehidupan yang lebih luar biasa. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, apa yang saudara alami hari ini, apa yang sudah engkau raih di dalam Tuhan, masih terlalu banyak yang engkau harus dulu suka lupa bahasa Indonesianya. Masih ada yang saudara harus dapatkan, temui. Yang ini itu yang saudara hari ini alami, itu belum ada apa-apanya. Karena Tuhan yang engkau sembah tidak bisa engkau pikirkan dengan kepala manusia. Dia terlalu besar, dia terlalu dahsyat. Jadi jangan puas dengan apa yang ada sekarang. Masih terlalu besar dan dahsyat apa yang dia punya dalam hidupmu. Terus kita kemana nih? Ke orang yang mana sekarang? Yang ngusung. Orang yang ngusung si lumpuh. Apakah saya termasuk di dalam golongan orang ini? Saya menolong pemikiran saya menolong seseorang. Saya bawa dia di dekat bait Allah, saya taruh dan saya jemput. Saya sudah berbuat yang baik dong. Menurut pikiran orang yang mengusung itu, ya, dia sudah melakukan yang baik tapi bukan yang terbaik. Kalau dia orang yang terbaik, dia harusnya memberi katakan firman kebenaran kepada orang lumpuh itu, kamu ini sebenarnya bisa lebih baik loh. Enggak minta-minta seperti ini. Yang ngusung itu ya cuma ngusung, tapi sebenarnya tidak memberikan satu pengharapan, tidak memberikan satu gambaran. Ada yang lebih dari apa yang sudah terjadi. Orang ini cuma ngusung, angkat gitu, nganterin pulang. Kadang kita bantu orang. Kita bantu orang, keluarga, teman kerja, teman gereja. Ya aku bantu deh. Kalau aku yang enggak bantu, siapa lagi dong yang bantu? Engkau merasa engkau sudah berbuat yang baik untuk saudara-saudaramu. Tapi yang Tuhan mau engkau bukan sekedar berbuat baik, tapi engkau harusnya memberitakan firman kebenaran. Bahwa saudaramu itu harusnya ditolong. Bukan cuma dikasih uang, bukan cuma dipinjemin apa-apa yang dia perlu. Karena engkau tidak menolong orang itu dengan hanya berbuat baik. Orang ini cuma nganter jemput ditaruh gitu. Habisnya besoknya begitu lagi. Dikatakan Alkitab setiap hari. Setiap hari orang ini membawa si lumpuh ditaruh dekat gereja, pulangnya dijemput lagi setiap hari. Hanya ngantar dan jemput. Tapi tidak ada kebenaran yang keluar dari yang bawa. Mungkin engkau merasa hidupmu baik karena engkau menolong orang. Engkau seakan-akan memberikan jawaban. Mengasihani orang itu berbuat baik. Tidak saudaraku, karena kebaikan belum tentu membawa engkau kepada surga. Tapi kebenaran membawa engkau kepada surga. Jangan juga senang hanya dikasihani.
Orang lumpuh itu senang dikasihani. Oh, ada orang banyak yang mengasihi aku. Lihat ini aku digendong-gendong, dituntun-tuntun, dibawa. Terus habis itu dijemput lagi. Jangan senang untuk diperlakukan seperti itu. Karena engkau punya Tuhan yang hidup. Engkau punya Tuhan yang dahsyat. Jangan terlalu senang untuk dikasihani orang. Karena engkau akan lupa siapa penciptamu yang sanggup merubah hidupmu. Lebih dari apa yang kau bisa bayangkan. Harusnya si lumpuh punya pemikiran, orang-orang itu kok bisa jalan ya. Saudara ingat Bartimeus, dia buta. Tapi dia tahu bahwa Tuhan Yesus sanggup mencelikan dia. Orang-orang menjerit, bilang dia suruh diam, diam. Alkitab mencatat Bartimeus tambah keras menjerit. Kenapa? Karena dia tahu, aku tidak mau buta terus. Aku tahu Yesus yang aku dengar itu, dia sanggup mencelikan mataku. Perbedaan Bartimeus dengan orang lumpuh ini begitu besar. Bartimeus justru disuruh diam untuk tidak menjerit-jerit. Yesus anak Daud, mari Yesus anak Daud, diam. Tapi Alkitab mencatat, semakin dia disuruh diam, semakin dia lebih kencang menjerit. Dan Yesus berhenti. Alkitab berkata Yesus berhenti untuk mencelikan matanya. Itulah Bartimeus, saudara. Tapi orang lumpuh ini tidak. Dia menikmati. Dia menikmati orang-orang kasihani dia. Dia menikmati setiap kecil-kecil yang orang-orang kasih. Sementara ada Tuhan yang hidup. Yang sanggup memberikan apa yang engkau lebih daripada apa yang engkau punya, yang engkau butuhkan. Itulah Tuhan kita. Kenapa mau puas sama yang kecil-kecil? Kasihan-kasihan orang, kebaikan orang. Nih aku pinjemin deh 100.000, 200.000 Tuhan. Stop hari ini tuh. Stop hari ini. Tantang Tuhanmu. Tuhan, aku mau melihat terobosan besar dalam hidupku. Aku tidak mau jadi pengemis itu. Mungkin sampai hari ini aku ada di zona kenyamanan. Tapi hari ini aku mau bangkit Tuhan. Aku mengucap syukur untuk semua orang yang minjemin uang sama aku. Aku mau mengucap syukur untuk semua orang yang kasihan sama aku. Minjemin apa kek Tuhan, tapi aku mau berhenti hari ini. Aku mau berharap langsung kepadamu. Aku memberkati mereka Tuhan. Tapi aku mau berhenti hari ini. Kalau engkau sanggup melawat Bartimeus, mencelikan dia. Aku tahu engkau bisa mengangkat aku. Jangan berharap kepada manusia saudaraku. Karena engkau akan kecewa. Yang ketiga. Siapa ya? Tadi yang ketiga apa ya? Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes. Dua anak Tuhan yang luar biasa. Dia datang melihat si lumpuh. Wow, coba kita baca dulu. Petrus dan Yohanes ayat yang ketiga. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, Petrus dan Yohanes menatap orang yang lumpuh ini dan berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan mendapat sesuatu dari mereka. Saudara lihat si lumpuh. Petrus sama Yohanes mau masuk ke gereja, terus ngelihat si lumpuh. Terus mereka berhenti dan mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Jadi Petrus sama Yohanes sudah mau ke gereja, loh lihat si lumpuh. Terus diam. Dia bilang, Petrus bilang, lihat kepada kami. Si lumpuh berpikir, wow, ini ngasih sedekah juga. Dengan harapan, di sini ada, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Saudara lihat zona nyaman, bahwa si lumpuh sudah begitu tenggelam di dalam zona nyaman, tidak ada lagi pemikiran lain di dalam si lumpuh selainkan mengharapkan sedekah. Ketemu orang itu cuma, oh aku nih dikasih lagi. Ketemu orang tidak ada pikiran lain selain aku nanti dikasih lagi. Aku nanti dikasih lagi. Cuma itu. Petrus dan Yohanes bilang, lihatlah kepada kami. Orang itu pikir dia akan dapat sedekah. 6, tetapi Petrus berkata, emas dan perak
tidak ada padaku, tetapi apa yang aku punyai, kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Wow. Mungkin saya nggak tahu apa Petrus Yohanes sungguh tidak punya emas dan perak, saya nggak tahu. Tapi yang Petrus dan Yohanes maksud, mungkin aku punya itu. Tapi engkau tidak perlu itu, yang engkau perlu adalah kebenaran. Dan kebenarannya adalah bahwa Yesus sanggup merubah hidupmu, bahwa Yesus sanggup memberikan engkau kehidupan yang lebih baik. Itu yang Petrus dan Yohanes maksud. Mungkin dia punya emas, mungkin dia pakai cincin emas, saya nggak tahu. Tapi yang Petrus dan Yohanes mengerti bahwa orang ini harus keluar dari zona itu. Orang ini perlu ditolong. Orang ini perlu melihat bahwa ada kehidupan yang lebih baik daripada minta, dan minta. Petrus dan Yohanes berjalan di dalam kebenaran. Alkitab berkata demi nama Yesus berjalanlah. Loh kan keras saudara, orang lumpuh kok disuruh jalan. Kalau saya si lumpuh terus misalnya ada orang datang, demi nama Yesus berjalanlah. Mungkin saya si lumpuh bilang udah gak ngasih. Ngomongnya enak lagi suruh jalan, orang saya gak bisa jalan kok. Pasti kan gitu. Kadang ada kekerasan, maksudnya apa ya? Bukan kekerasan maksudnya mukul. Kadang-kadang keras untuk mendengar kebenaran. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa dengan zona nyaman. Begitu ada kebenaran firman yang datang, kedengarannya itu keras saudara. Tapi itu hanya untuk membantu engkau. Firman itu keras kadang-kadang. Tapi firman itu membawa engkau kepada kehidupan yang baru. Kebenaran itu kadang-kadang gak enak didengar. Gak enak. Tapi percayalah kepada firman. Bahwa saat saudara menerima itu, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Begitu banyak orang. Jadi saya langsung kembali nih ke yang keempat. Yang keempat itu orang-orang yang datang ke gereja. Mereka itu datang tiap hari, gak tahu berapa sering ke gereja. Tapi kok cuma Petrus sama Yohanes yang tanggap dan tajam bahwa orang ini harus ditolong. Banyak orang ke gereja, datang ke gereja tapi gak peduli gitu satu sama lain. Orang-orang cuma datang, mau terima firman dan pulang. Ini orang-orang yang ke bait Allah mundar-mandir, bayangin. Saya gak tahu berapa tahun si bapak ini duduk di dekat bait Allah. Alkitab cuma mencatat dia tiap hari dibawa dan ditaruh di sana. Tapi jadi saya gak tahu berapa tahun, tapi pertanyaannya jemaat yang selalu datang ke bait Allah. Apakah mereka tidak menerima kebenaran sehingga punya kerinduan untuk merubah si lumpuh ini? Mereka cuma datang untuk keperluan mereka. Aku diberkati, aku pulang ke rumah, aku pergi lagi ke gereja, aku pulang ke rumah. Saudaraku, engkau dipanggil bukan hanya untuk dirimu sendiri. Tapi engkau dipanggil untuk juga membangkitkan orang lain. Engkau dipanggil untuk membuat orang lain maju. Jadi kita tidak bisa hanya ke gereja menerima terus pulang, makan sendiri, minggu depan ke gereja lain, tidak bisa. Saya berdoa mulai hari ini. Ada mata yang tajam yang engkau punya untuk memperhatikan saudara-saudaramu. Kalau engkau lihat ada saudaramu yang mungkin hidupnya kok gak maju-maju ya di dalam Tuhan, berdoa. Tuhan, apa yang aku harus bisa lakukan? Aku mau seperti Petrus dan Yohanes. Aku tidak mau cuek-cuek aja Tuhan, nggak ngelihat dia. Sementara aku tahu engkau punya yang lebih baik untuk dia. Mulai perhatikan saudara-saudaramu, saudaraku. Jangan maju sendiri, yang lainnya ketinggalan. Jangan. Suami saya pernah mimpi atau dia baca ilustrasi, saya lupa. Di satu doa pagi, suami saya bagi ini kepada kami di gereja. Ada satu pelatihan tentara. Tentara itu kan dilatih keras sekali ya saudara. Jadi hari itu ada pelatihan sekalian perlombaan gitu. Jadi mereka harus lari, tapi kalau tentara itu kan latihan ada hambatan-hambatan, rintangan-rintangan yang mereka harus lalui. sampai di finish gitu kan. Jadi wah si orang ini dia pokoknya berusaha untuk sampai di finish gitu. Dia berusaha sebegitu rupa melewati setiap rintangan-rintangan, dia berhasil sampai di finish, ketemu sama komandannya. Oh Pak,
saya berhasil. Loh komandannya itu malah marah. Komandannya marah, dia bilang, di mana tim kamu? Loh tim saya di belakang Pak. Kamu balik dan jemput mereka. Karena saya memanggil kalian sebagai satu tim. Kamu tidak boleh memperjuangkan kemenangan pribadi. Jadi Bapak ini disuruh balik untuk menolong tim yang lain dan sama-sama ke garis finish. Untuk itulah engkau dipanggil dengan Tuhan Yesus. Bukan untuk kemenangan pribadi saudara. Bukan artinya kita hebat, kita nanti sampai di garis finish, Tuhan tanya, di mana saudaramu yang selalu ada di sebelahmu di gereja? Kok aku gak lihat dia? Ya Tuhan, habis dia berdosa terus sih, salah sendiri. Oh tidak bisa. Tuhan akan tanya sama kamu, apakah kamu tidak lihat dan tidak rasa waktu aku taruh di hatimu bahwa dia perlu pertolonganmu, dia perlu doamu, dia perlu engkau mengangkat dia. Jadi jangan kehidupan kekristenan kita itu kita pakai untuk diri kita sendiri. Petrus dan Yohanes baru mau masuk gereja, mereka berhenti menatap si lumpuh. Pasti saya percaya Roh Kudus bilang, aku mau menyembuhkan dia hari ini. Mungkin Roh Kudus juga taruh di hati orang-orang yang ke gereja itu, ke bait Allah, tapi mereka seakan-akan tuli. Petrus dan Yohanes tanggap dan tajam bahwa Tuhan mau bekerja memperlihatkan kepada si lumpuh bahwa ada kehidupan yang lebih baik dari ini, dari meminta-minta dan puas dengan yang kecil yang orang-orang kasih. Petrus dan Yohanes bilang, demi nama Yesus berjalanlah. Keras saudara untuk si lumpuh mendengar itu. Tapi Alkitab berkata, kita teruskan, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ayat 7, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Ini yang harus saya dan saudara lakukan. Mungkin perkataanmu keras untuk orang yang engkau mau tolong. Tapi jangan cuma ngomong. Jadi waktu habis ngomong berjalan, Petrus memegang tangan orang lumpuh itu dan membantu dia berdiri. It's okay untuk memberitakan firman kebenaran, keras kedengarannya. Tapi habis itu jangan dilepas. Habis itu saudara ajar, aku akan bantu kamu. Aku akan sama-sama sama kamu ini berdiri. Gini caranya. Mungkin saudaramu, teman kerja atau teman ibadah. Ada orang yang mungkin tidak bisa memegang uang. Boros atau apapun habis utang di sana sini. Dan engkau mau menolong. Mungkin kebenaran yang engkau akan sampaikan keras. Tapi habis itu tolong orang itu. Saya bersama-sama dengan engkau, kita akan sama-sama meneliti pemasukan berapa, pengeluaran berapa. Kita sama-sama. Aku akan mendoakan kamu. Aku akan sama-sama bersama engkau sampai engkau lulus. Jadi jangan cuma ngomong keras terus ditinggal. Tapi bantu orang ini berdiri. Itulah panggilan saudara dan saya sebagai orang Kristen. Bukan hanya untuk bla 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 tertera di Alkitab ayat sekian. Bukan saudara. Yesus datang sebagai firman yang hidup. Tapi firman itu berjalan di tengah manusia. Firman itu nyata. Bukan cuma di mulut. Amin saudaraku. Di mana saudara sekarang? Saudara ada mungkin di grup yang satu, grup yang lumpuh. Engkau tahu hari ini Tuhan mau menyembuhkan engkau. Ada zona yang lebih baik. Jangan puas dengan zonamu saat ini. Pasti ada zona yang lebih baik. Saya percaya itu karena saya dan suami keluarga mengalami yang sama. Waktu saya pertama kali bertobat, saya dibuang sama keluarga saya. Suami saya datang, dia tidak bisa berbahasa Belanda. Suami saya adalah lulusan sarjana hukum internasional. Tapi di sana tidak bisa dipakai saudaraku. Dia pergi ke Departemen Tenaga Kerja dan di sana dikatakan, oh Bapak punya ijazah yang bagus tapi Bapak harus sekolah lagi untuk dipersamakan dengan standarnya Belanda. Terus apa yang saya harus bikin kata suamiku. Ya, terus mereka bilang untuk bahasanya aja 3 tahun sekolah Pak.
Habis itu persamaan hukumnya 4 tahun. Suami saya bilang 7 tahun. Enggak, istri saya mesti makan. Gitu, cintanya dia sama saya itu luar biasa. Terus jadi dia putuskan, oke, kalau gitu saya tidak bisa bekerja dengan ijazah saya. Jadi apa? Suami saya petik arbei, saudaraku. Dia kerja di pertanian. Di pertanian petik-petik arbei nanti kalau petik arbei itu kita mulai jam 5 pagi karena stroberi itu ya. Stroberi jam 10 itu udah kepanasan untuk dipetik di sana. Jadi jam 5, jadi caranya petik stroberi itu saya nggak tahu kalau di Indonesia, tapi kalau di Belanda itu karena pohon stroberi itu kan pendek sekali toh. Jadi dia harus pakai lutut toh dari sini. Mama jangan nangis ya dengar ceritanya Dado. Nah nanti mama menangis, oh rupanya anakku menderita. Dulu dulu. Jadi suami saya dengan lututnya itu ya dia merangkak-rangkak gitu penuhin kotak kayu itu sampai penuh, nanti 7 diserahin sama petaninya dapat koin. Nanti sehari udah jam 10 si petaninya priwit gitu kan, kelar. Terus dapat koin berapa ditukar. Itulah penghasilan kami di awal saya menikah dengan suami. Tapi pohon stroberi tidak tumbuh di musim dingin. Jadi suami saya pikir jadi apa yang harus saya kerjakan? Oh ternyata potong daun bawang. Nah bagaimana suami saya bekerja untuk potong daun bawang? Dia harus duduk di traktor si petani. Jadi petaninya di depan nyetir, suami saya duduk di belakang untuk jadi si traktornya itu bolong-bolongin tanah dan dia harus taruhin bibit-bibitnya itu, daun bawang. Nah itu setengah hari setelah dari situ dia masuk ke gudangnya si petani untuk potong-potong daun bawang. Itu dengan es ya saudara. Daun bawangnya itu penuh es karena musim itu ya musim dingin. Dan kita nggak bisa kerja dengan sarung tangan. Jadi daun bawang sama es dipotong ujungnya itu. Itulah kerjaan suami saya di awal-awal kami menikah. Tapi suami saya itu ya itu, dia itu tidak puas dengan zona itu. Dia berpikir Tuhan pasti ada cara lain. Pasti ada cara lain. Terus dia pikir kok kenapa orang-orang bisa maksudnya bekerja seperti itu tapi aku gak bisa karena bahasaku. Akhirnya Tuhan buka jalan. Loh dia berani dia buka perusahaan saudaraku. Tanpa bahasa. Dia buka perusahaan cleaning service. Akhirnya dia yang dia pekerjakan ya orang-orang Belanda. Tapi dia yang buka perusahaannya. Saya bilang wow suami saya berani sekali ya. Tapi luar biasa Tuhan memberkati dan proyek-proyek berdatangan. Singkat cerita, satu hari dia berkata, aku mau jadi pendeta. Hah? Saya pikir mau jadi pendeta terus semua perusahaan aku tutup dan aku akan ke Indonesia untuk sekolah Alkitab. Setelah pulang kita full time untuk Tuhan. Loh saya bukan senang, saya kaget saudara. Karena saya mikir terus makannya pakai apa ya? Akhirnya suami saya ada di Indonesia 9 bulan gak pulang-pulang. Hutang-hutang bertumpuk. Hutang-hutang bertumpuk. Akhirnya total hutang kami 100.000. Bukan euro waktu itu golden. 100.000 saya bilang sama suami ini orang-orang nagih utang kita harus apa? Berdoa saja Ma. Loh kok berdoa? Kamu di Indonesia enggak denger teleponnya aku yang denger. Tahu masa aku bilang sama orangnya maaf ya Pak suami saya bilang berdoa saja. Kan enggak mungkin. Jadi saya nangis saudara. Anak-anak masih kecil. Terus akhirnya ya sudah saya enggak mau ganggu suami. Saya pasang itu semua surat-surat hutang di atas tempat tidur saya dan saya nangis Tuhan. Aku percaya engkau punya jalan suamiku enggak bilang apa-apa dia cuma bilang suruh berdoa. Ya sudah saya berdoa. Akhirnya suami saya pulang saudara dan hutang tidak bisa dibayar. Dia tetap bersikeras bahwa aku percaya pulang aku full time. Tidak ada makan, tidak ada gaji. Mana ya mau jemput suami saya. Sayang besok jemput aku, iya. Padahal saya gak punya uang untuk isi bensin. 5 sen pun saya tidak punya untuk isi bensin. Saya seneng-senengin dia, iya besok aku jemput di Amsterdam. Pagi sebelum saya berangkat, ibu ini telepon. Ibu ini adalah ibu bendahara di gereja kami, Ibu Herlin. Pastora, tadi malam saya masukin amplop di pintu. Dan saya gak pernah minta uang sama gereja ya saudara. Walaupun saya gak punya, saya gak minta uang. Oh
Kapan Tante Herlin? Tadi malam. Mungkin itu dibenahin sama Bibi. Oh nanti saya tanya. Dengan uang itulah saya beli bensin untuk jemput suami saya. Dan suami saya kembali, kami harus jual rumah. Suami saya bilang tidak ada jalan lain, utang kita sudah numpuk, jadi kita harus jual rumah sayang. Oke, gak apa-apa saya bilang, oke. Habis itu dia pamit kepada saya, gak taunya dia itu pergi ke hutan saudaraku. Dia sendiri, dia menjerit sama Tuhan, dia bilang Tuhan aku sudah memilih Engkau. Tapi sekarang aku kelilit hutang, aku gak bisa bayar rumah, sekarang rumah harus dijual. Tapi aku percaya Engkau punya jalan yang terbaik. Sudah menjerit-jerit, nangis-nangis gak cerita sama saya. Terus pulang, sudah pulang dia bilang besok aku mau ke bank. Karena sudah ke bank tapi ditolak. Karena ternyata kami ini blacklist di bank karena gak bayar-bayar. Jadi kami itu tidak bisa lagi punya pinjaman di mana-mana. Akhirnya suamiku bilang besok aku balik lagi ke bank. Mau coba kata dia. Oke sayang. Terus dia pergi ke satu bank dan dia ketemu satu orang. Dia bilang, Bu, saya ini sudah berulang-ulang ke bank satu, bank mana, tapi sebenarnya saya tidak bisa ditolong, tapi saya mau coba sekali lagi. Masalahnya apa Pak? Saya terlilit hutang banyak sekali, tapi saya ini punya rumah. Apakah Ibu bisa mengusahakan supaya saya punya hipotek yang baru yang bisa menutup hutang sehingga kami mungkin tidak usah jual rumah. Ibu itu ketik tik 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 nama suami saya. Kalau di Belanda itu cuma satu huruf aja saudara, keluar semua blacklist. Jadi suami saya bilang, Bu untuk mempersingkat waktu ya Bu, Ibu gak usah, saya ini blacklist. Oh iya, oke, saya mau lihat. Keluarlah itu semua, semua. Oh iya saya lihat Bapak blacklist. Dia bilang, tapi toh saya mau tolong kamu. Wih, suami saya kaget. Ibu mau tolong saya. Oke Bapak duduk aja. Dalam waktu 10 menit saudara, semuanya selesai. Hipotek yang baru. Itu dia buat sesuai dengan harga rumah saya saat itu. Memang ada keuntungan, tapi bank yang satunya minta saya toh jual. Supaya bisa menutupi. Ibu ini mengusahakan rumah itu tidak dijual, harga hipotek yang baru adalah hipotek harga yang waktu itu rumah saya. Dan itu menutupi semua hutang dan kami kembali dari nol. Wow luar biasa, beri kemuliaan dulu dong untuk Tuhan. Suami saya senang dia pulang ke rumah. Sayang kita gak usah jual rumah, Tuhan buka jalan. Oh luar biasa ya. Terus minggu depannya dia beli bunga. Buat apa aku bilang, saya mau ngucapin terima kasih sama ibu itu. Terus dia balik ke sana dia tanya, Pak saya mau ketemu ibu yang nolong saya minggu lalu. Terus Bapak itu bilang, oh ibu itu gak ada di sini. Loh kok gak ada? Karena dia tidak kerja di sini, hari itu dia gantiin orang sakit. Beri kemuliaan untuk Tuhan saudara. Ibu itu tidak kerja di situ saudara. Tapi Tuhan kirim dia hari itu. Karena suamiku mau datang. Dia dipakai oleh Tuhan hanya untuk buka jalan bagi kami. Dan dia kembali ke kantor pusat. Itulah Tuhan yang saya sembah. Itulah Tuhan yang saudara sembah. Jangan ada di zona yang kecil-kecil, cuma sedekah. Saya puas dengan sedekah, puji Tuhanlah sedekah. Tidak saudaraku. Dia punya yang lebih dahsyat untuk engkau. Cuma engkau perlu orang-orang seperti Petrus dan Yohanes di sekelilingmu. Saya percaya Pastor Bram dan Ibu adalah orang-orang seperti Petrus dan Yohanes. Saat mereka berbicara agak keras, terimalah itu dengan hati terbuka. Karena mereka bukan untuk menyakiti saudara. Mereka justru mau membangkitkan engkau. Justru orang-orang yang di sekelilingmu yang cuma minjemin duit. Begitu terus. Mereka tidak akan membuat engkau berubah. Mereka justru menenggelamkan engkau lebih dalam. Di dalam zona kelumpuhan itu. Kau tidak akan pernah melihat kedahsyatan Tuhanmu. Justru mengucap syukur untuk orang-orang yang menegur engkau. Karena mereka justru kepingin supaya saudara tahu, merasakan Tuhan yang aku sembah ternyata dahsyat sekali. Sanggup untuk menutup hutang saya 100.000 golden. Tadi di gereja pertama saya kesaksian lagi. Ini udah jam berapa Ibu Sheryl? 1:30. Kalau saya di Belanda, suami saya sudah kedip-kedip dari sana. Mereka bilang kalau kasih mikrofon sama mami itu salah.
karena saya nggak bisa berhenti. Tadi pagi saya kesaksian bagaimana suami saya ditipu. Sebelum tahun ini juga, atau tahun lalu saya lupa. Suami saya ditipu saudara, ditipu 10.000 euro tahun lalu. Jadi dengan telepon. Suami saya itu cinta sama anak-anaknya terlalu luar biasa. Jadi kalau anak saya yang paling tua itu kirim love, nah dia sudah love. Tapi kalau saya kirim love nggak terlalu fungsi. Tapi kalau anak saya kirim love dia langsung gitu. Nah sudah, jadi suami saya dapat teks, papa apa kabar gitu kan. Terus suami saya, oh, baik, ini siapa? Terus dijawab di teksnya, anak papa yang terkasih. Wah suami terus pakai love, suami saya langsung rontok. Oh Nise, nama anak saya yang pertama Nise. Oh Nise, kenapa Nis? Oh papa di mana? Oh papa lagi kerja di sini. Pap, lo kok teleponmu beda? Teleponnya beda, iya pap aku punya telepon yang lain. Terus pap mau gak tolongin aku, tolongin Nise. Kenapa Nis? Nise harus bayar rekening 3.600 euro. Loh kok banyak sekali? Iya pap, tadinya Nise mau bayar cuma karena teleponnya baru jadinya gak bisa. Terus papa mau gak duluin dulu, nanti Nise kasih nomornya 3.600 keluar. Terus dia telepon, pap itu rekeningnya salah. Loh kok bisa salah Nise? Papa sudah store loh, enggak tapi Nise udah telepon banknya pap. Nanti katanya dikembaliin lagi walaupun salah. Ini yang benar, kedua kali 3.600. Sampai akhirnya 4 kali saudara total 10.000 euro. Suami saya mulai sadar, ini gak mungkin, ini Nise apa bukan gitu tuh. Saya lagi gak ada di rumah. Terus Nise papa mau lihat kamu. Oh gak bisa pap, kan Nise lagi kerja. Papa gak bisa, aku gak boleh FaceTime toh. Tapi kok papa gak enak ya hatinya, jangan-jangan kamu lagi ditekan orang gitu ya. Untuk minta, enggak pap, papa lagi di situ toh nanti Nise datang sesudah kerja. Oke, kata papa, kata suamiku. Akhirnya singkat cerita selesai 10.000 keluar. Itu uang mesti dipakai ke notaris saudara 2 minggu kemudiannya. Saya pulang belanja. Suamiku bilang, Man, kayaknya anak kita ada di dalam masalah. Masalah apa ya, Seng? Masalah uang. Kenapa? Karena semua yang terjadi, maksudnya kalau anak-anak punya masalah itu selalu saya dulu yang tahu. Nise gak cerita apa-apa sama aku. Iya karena aku disuruh kirim 10.000 euro. Oh gak mungkin, aku bilang. Tidak mungkin sayang, Nise punya masalah seperti itu. Iya, terus kamu kasih? Iya. Tapi saya aneh karena nomor teleponnya beda. Wah kaki saya rasanya gak injek bumi saudaraku. Saya rasa melayang, saya belanja waktu itu sama Ibu Eselin. Saya rasa melayang semua gelap. Akhirnya cuma bisa doa, mau marah gak ngerti, nangis. Kami telepon polisi, polisi bilang kami gak bisa apa-apa karena itu ibu sendiri yang kirim, ibu yang kasih. Begitu juga bank. Kami tidak bisa apa-apa ibu karena ibu yang memberikannya. Akhirnya apa yang kami buat, gak bisa tahu apa-apa. Saya tahu 2 minggu kemudiannya saya mesti ke notaris untuk kasih uang itu ke ibu notaris. Malam itu saya bilang sama suami, mana teleponnya orang itu? Terus saya lihat, loh ada bacaannya online, berarti orang ini masih nyangkut. Saya bilang tulis sama bapak itu, kembalikan uang kami. Karena kami ini pendeta itu bukan uang kami, itu uang Tuhan. Suami saya tulis, pokoknya Pak, saya gak kenal bapak itu siapa. Tapi tolong kembalikan uang itu, karena uang itu adalah bukan uang kami. Bapak berurusannya sama Tuhan. Kalau bapak itu mungkin cari kedamaian, kedamaian itu cuma ada di dalam Yesus, titik. Kami tidur, suami saya balik sana, saya balik sana. Ya mau ngomong apa? Kalau temennya gara-gara kamu, kok bisa? Itu, saya mau ngomong banyak hal ke dia. Kok bisa 10? Kalau saya kan maksudnya sesadar-sadar, udah gemes saya beneran. Maaf ya Ma. Ada mamanya di sini, sama adiknya. Waduh saya sudah gemes saudaraku udah. Tapi mau ngomong apa ya sudah hilang. Besok pagi sarapan sendiri-sendiri. Dia kerja, saya diem. Saya di kamar, saya cuma nangis Tuhan ini gimana 2 minggu lagi saya mesti ke notaris. Tiba-tiba dia masuk ke kamar. Tuhanku dahsyat. Semua uangnya balik saudara.
Balik semua. Sampai sen-sennya balik. Orang itu kembalikan. Saya bertanya, apa yang dia alami malam itu? Kok orang nipu sudah berhasil, jumlahnya itu 10.000 euro saudara, dikembaliin sampai sen-sennya kembali masuk. Saya telepon bank, saya bilang uang saya sudah balik. Oh nggak mungkin Bu, loh kok nggak mungkin? Sudah masuk toh, aku bilang coba lihat. Dia cek, loh betul rekening yang sama masukin kembaliin uang-uang kita. Oh betul Bu, kami telepon polisi, kami laporan kami yang kemarin tidak jadi karena uangnya sudah kembali. Nggak percaya juga saudara, nggak mungkin Bu, nggak pernah terjadi ada orang nipu terus balikin. Loh iya ya ini terjadi sama saya. Tuhan kita dahsyat saudaraku. Jangan pernah ragu untuk kedahsyatan Dia. Kalau engkau ada di zona nyaman hari ini, berubahlah. Berubah. Tantang Tuhanmu. Tantang Tuhanmu. Tuhan, aku gak mau seperti ini terus. Cuma puas dengan sedekah orang-orang. Belas kasihan orang-orang. Aku mau lihat terobosan dalam hidupku. Aku mau melihat terobosan. Jangan kayak si lumpuh. Lihat orang-orang berjalan gak kepingin jalan. Tuhan, kalau orang-orang bisa begitu maju di dalam Engkau. Aku mau. Aku gak mau lagi dikasihani. Kirim aku orang Tuhan seperti Petrus dan Yohanes. Yang mungkin agak keras untuk aku. Tapi aku tahu bahwa aku akan melihat dunia yang lain. Bahwa aku akan melihat sisimu yang lain yang belum pernah aku lihat. Kirim aku Tuhan. Gak apa-apa, aku dibentuk. Gak apa-apa Tuhan, aku mau. Aku mau supaya hidupku berubah. Jangan Tuhan, jangan puas dengan yang ini. Saya mau tutup dengan Yeremia 29 ayat 11. Dan saya undang worship team untuk maju. Yeremia 29 ayat 11. Ayat kesayangan Papa mertua saya yang sudah ada di surga. Dia selalu di luar kepala. Tuhan bilang aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan engkau masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan bilang saudaraku, Dia tahu rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai engkau. Bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan damai sejahtera. Untuk memberikan engkau masa depan yang penuh pengharapan. Itu yang Tuhan mau kasih. Tapi hari ini engkau harus bangkit. Tapi hari ini engkau harus memutuskan meninggalkan zona nyaman. Tidak tenggelam di dalam zona dikasihani orang. Puas dengan yang kecil-kecil. Engkau berkata, aku mau bangkit. Aku mau melihat masa depanku yang engkau katakan di Yeremia 29 ayat 11. Aku mau itu Tuhan, aku mau melihat itu, aku mau mengalami terobosan dan masuk ke dalam masa depan itu Tuhan. Kirimkan aku Petrus dan Yohanes. Yang mungkin agak keras, yang mungkin Tuhan tidak terbiasa di telingaku. Tapi aku tahu bahwa mereka akan membantu aku untuk berdiri. Mereka akan membantu aku untuk kuat. Dan aku boleh melihat sisi lain dari kehidupanmu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan berdoa. Worship team bisa nyanyikan satu pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan yang besar. Iya Tuhan, kami punya Tuhan yang besar. Berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yang telah berjanji
Sakarudobo yalalarudobo shekerianda. Hayadurudobo shekalarudobo satayanda. Sikiralalarudobo shekerianda. Sikiralalarudobo shatayanda yalalarudobo. Bapa di surga, hamba berdoa hari ini untuk anak-anak-Mu, terutama mereka yang hari ini merasa itu gambaran hidupku, si lumpuh, itu gambaran hidupku. Tuhan, aku mau berdoa di dalam nama Yesus, bahwa kasih setia-Mu melawat anak-anak-Mu hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Engkau membukakan, ada masa depan yang lebih dahsyat yang aku mau berikan kepadamu. Ada masa depan yang penuh pengharapan yang aku mau berikan padamu. 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah terdengar oleh telinga, apa yang tidak pernah tersirat dalam pikiranmu, itulah yang akan engkau berikan. Itu yang aku sediakan bagi anak-anak yang mengasihiku, kata Tuhan Yesus. Engkau tidak akan pernah bisa menyangka bahwa Tuhanmu sanggup mengangkat engkau. Dia sanggup membuka yang tertutup menjadi terbuka. Dia sanggup menjadikan ada dari yang tidak ada. Dia sanggup melakukan apa yang tidak pernah tersirat dalam pikiranmu. Saya tidak pernah tersirat untuk jadi ibu pendeta. Saya tidak pernah tersirat untuk ada dan tinggal di rumah yang baik di Eropa. Melihat zaman di mana suamiku harus merangkak, bekerja memetik stroberi. Hari itu saya tidak pernah menyangka bahwa hari ini kami bisa hidup mapan. Kami bisa hidup diberkati di Eropa. Percayalah akan Tuhanmu. Tapi milikilah spirit, bukan sebagai si lumpuh. Bangkitkan dirimu. Bangkitkan rohmu. Bahwa engkau percaya Tuhanmu sanggup menyediakan yang lebih daripada apa yang engkau bisa bayangkan. Dia terlalu dahsyat, saudaraku. Tuhan, di dalam nama Yesus, aku mau berdiri seperti Petrus dan Yohanes saat ini. Aku mau berkata kepada semua yang lumpuh di dalam ruangan ini, bangkit. Di dalam nama Yesus aku berkata kepada rohmu, bangkit dan berjalanlah. Temui Tuhanmu yang sanggup mengangkat engkau kepada dimensi, kepada dunia yang belum pernah engkau lihat. Dia sanggup. Dia sanggup. Temui dia. Terima kasih Tuhan. Aku mau berdoa saat ini untuk anak-anak-Mu. Untuk anak-anak-Mu yang hanya ke gereja dan pulang. Tidak menghiraukan kehidupan sesama. Aku berdoa untuk ketajaman roh. Di dalam nama Yesus. Biarlah kami tajam. Biarlah kami peka akan tuntunan-Mu Roh Kudus. Karena kami bukan hanya mau menang atas kemenangan pribadi kami. Engkau mau melihat kami datang bersama jiwa-jiwa yang kami gandeng Tuhan. Kepadamu di dalam nama Yesus. Betapa kecewanya Tuhan Yesus saat dia melihat engkau datang sendiri. Tuhan Yesus akan bertanya, di mana yang lain? Di mana yang lain? Di mana saudaramu? Di mana saudaramu kiri dan kanan? Di gereja di mana mereka? Engkau tidak akan membahagiakan Tuhan Yesus saat engkau pulang dengan kemenangan pribadi. Dan engkau tidak bisa membawa saudaramu ke dalam surga hanya dengan kebaikan. Kebaikan tidak membawa saudaramu kepada surga. Tapi kebenaran membawa saudaramu kepada surga. Tuhan, aku berdoa, beranikan roh kami untuk menyampaikan kebenaran. Walaupun itu keras, walaupun itu tidak enak didengar. Tapi karena kasih kami mau melakukan ini seperti Petrus dan Yohanes. Kami mau membantu saudara-saudara kami untuk bangkit berdiri supaya mereka kuat. Terima kasih Tuhan. Aku percaya roh-Mu ada di tempat ini.
Engkau mengurapi Pastor Bram dan Ibu Sheryl di dalam nama Yesus. Untuk menjadi Petrus dan Yohanes bagi umat-Mu di tempat ini. Bapa, terima kasih. Terima kasih dan terima kasih. Hamba mengucapkan berkat Tuhan untuk GBI Kota Wisata. Saat hamba-Mu kembali ke tempat ini, ada buah-buah yang hamba lihat. Ada terobosan-terobosan yang luar biasa yang hamba boleh dengar dari kesaksian-kesaksian banyak orang. Bahwa mereka yang lumpuh hari ini berkata, selesai. Stop sampai hari ini. Aku tidak mau lumpuh lagi. Berhenti kalian yang mengasihi aku. Karena aku tidak mau lagi dikasihani. Aku mau bertemu dengan Tuhanku yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Beri kemuliaan sama Tuhan. Thank you. Tuhan memberkati. Terima kasih buat Pastor Ratineke yang sudah memberkati kami dengan firman-Nya yang luar biasa. Mari kita semua mengucapkan terima kasih buat Pastor Ratineke. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Mari kita semua bangkit berdiri, kita mau menutup ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Terima kasih Bapa, kami bersyukur ya Tuhan buat ibadah pada siang hari ini Tuhan. Buat firman-Mu yang luar biasa yang memberkati kami, membangkitkan iman kami, mengubah hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu Pastor Ratineke yang sudah memberkati kami ya Tuhan. Biar Engkau mengurapi dengan pengurapan-Mu yang lebih dahsyat lagi. Biar melalui pelayanan mereka Tuhan, banyak jiwa dipulihkan, banyak jiwa dimenangkan di dalam nama Yesus. Tuhan berkati Tuhan pelayanan mereka di Belanda, jemaat yang digembalakan di Belanda terus bertumbuh. Terus Tuhan mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa. Mereka dipakai Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa di Eropa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan berkati Pastor Tineke, Pastor Dios Tuhan, Pastor Ishak Tuhan, juga Nishe Tuhan. Dan semua jemaat yang ada di Belanda Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Kami mau pulang dan kami mau menerima berkat-Mu. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberkati keluarmu dan Tuhan memberkati ketika engkau masuk. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati anak-anakmu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati apapun yang kau kerjakan dan membuatnya berhasil. Biarlah kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk untuk melakukan saat teduh sejenak.
Bapak Ibu bisa sebentar, ada pengumuman sebentar. Ini dari tim mata rantai servis yang sudah dibentuk oleh Pak Bram. Ketuanya adalah Dr. Amel. Dr. Amel bisa angkat tangan, Dr. Amel? Ya, ini ketua mata rantai servis. Bapak Ibu, mereka sedang membuat ini ya, lembaran untuk kritik, saran, untuk kemajuan perkembangan di gereja ini. Bapak Ibu nanti di bagian kertas bisa mengisi saran-sarannya untuk pelayanan di sini, parkir, AC dan lain-lain. Boleh isi dan nanti boleh langsung diberikan oleh timnya atau di kotak saran, atau yang tidak mau menulis di kertas ini bisa kirim WhatsApp, ada nomor WhatsApp di kertas ini, kirim ke WhatsApp-nya Ibu Nana. Ada saran apa untuk gereja ini, pelayanan di gereja ini, silahkan ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Teneke dan tim yang sudah melayani kita. Tuhan Yesus berkati.